balik lagi bersama gua si NJH alias Ninja Saru. Seperti yang telah gue janjiin ke kalian semua, bahwasanya malam Sabtu ini gue bakal memberikan story inspiratif ekspres ke kalian dari negara Vietnam yang berjudul Dead I'm Sorry. Sebelum itu gue minta maaf dulu karena harusnya Sick ini tuh di minggu kemarin tayangnya, tapi karena ada beberapa hal dan ya karena gue sibuk aja minggu kemarin. Kali ini tuh nggak kalah menarik dari Sick sebelumnya, men. Gimana keseruannya? Langsung aja kita ke videonya. Oke, men. Jadi gue dapat informasi film ini dari Mbah Google sebelumnya. Dan poin pertama ini gue bakal menceritakan singkat aja tentang film Dead I'm Sorry dari Vietnam ini. Dan menceritakan perjuangan seorang ayah yang dimana dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan kekeluargaannya, yang sekali-kali dia berpikir bahwasannya apakah layak untuk diselamatkan hubungannya bersama keluarganya ini. Bagaimana poin-poin dari filmnya ini? Langsung aja kita ke poin-poinnya. Poin utama yang pertama dari cerita Dead I'm Sorry dari negara Vietnam ini itu adalah tentang dinamika keluarga, men. Jadi kayak gini, ayahnya ini bernama Bang Sang, yang dia berusaha menjalin hubungan yang rumit dengan anaknya yang bernama Wan dan saudara-saudara Wan ini, men. Jadi ceritanya ini tuh mengisahkan bagaimana Bang Sang ini berusaha menjadi ayah yang baik lah untuk mereka, anak-anaknya yang mungkin menganggap Bang Sang ini bukan sosok ayah yang mereka inginkan. Bagaimana poin yang kedua? Langsung kita masuk kedua. Oke, menjadi yang poin kedua ini bagaimana perjuangan keras seorang ayah. Seperti yang udah gue bilang tentang dinamika keluarga tadi, yang dimana Bang Sang ini berusaha sebagai ayah yang terbaik lah untuk Wan serta saudara-saudara Wan, men. Yang bisa dibilang ini agak yang agak kayak aneh aja gitu, perjuangan Bang Sang ini menjalin hubungannya dengan keluarganya. Kenapa bisa dibilang begitu? Tuh karena kayak gini, men. Bang Sang ini sering kali bersembunyi di balik lelucon serta omelan dia. Jadi dia kayak bersembunyi di balik, dia tuh kayak marah tapi dia bersembunyi gitu. Gue nggak tahu lah, kalian berpikir sendiri aja lah. Lanjut ke yang ketiga, let's go. Oke, poin ketiga ini adalah tentang cinta seorang ayah kepada anaknya. Jadi filmnya ini tidak menceritakan dari awal bahwasannya betapa sayangnya Bang Sang kepada anaknya. Dan yang akhirnya kisah haru ini terungkap di akhir cerita, men. Jadi dimana orang-orang tuh kayak kesel dari awal, tapi di akhir tuh mereka pada terharu melihat perjuangan Bang Sang ini dengan Wan, sehingga menghasilkan efek
yang benar-benar bombastis banget di kala itu di negara Vietnam, men. Yang terakhir itu adalah tentang tentang komedian. Jadi kisah Dede M Sorry ini dari negara Vietnam ini, dia menceritakan tentang drama komplek ibu-ibu yang dimana ini tuh bener-bener komedian banget gitu loh, men. Oke, lanjut aja kita ke pelajaran yang bisa kita ambil dari Dead End Sorry. Let's go. Oke, men, kita langsung ke poin inti dari story Inspirative Express ini, yang dimana pelajaran yang bisa kita ambil dari film Dead End Sorry ini dari negara Vietnam. Ini adalah ada dua hal yang gue tangkep dari Mbah Google, ya, men. Dan dicek bantu dengan ChatGPT juga sih. Jadi di sini ada dua hal yang bisa gue tangkep. Yang pertama itu adalah tentang cinta yang tidak harus dipaksakan, dengan yang dimana seperti sosok ayah yang dia mencintai keluarganya, tetapi dia tidak memaksa keluarganya untuk mencintai dia balik, sehingga mereka itu saling mencintai dengan tersembunyi di dalam diri mereka. Diri mereka tuh mengakui bahwasanya mereka sayang banget sama keluarga mereka, men. Tetapi mungkin dengan gengsinya keluarga, jadi diungkapkannya itu di akhir video, bukan di akhir video tapi di akhir film atau kisahnya itu, sehingga ya mungkin inilah yang dinamakan cinta itu tidak harus dipaksakan gitu ya, men, ya. Dan yang kedua yang bisa kita tangkap itu adalah penyesalan datang itu belakangan. Sesuai dengan judul Dead I'm Sorry ini, yang dimana seorang anak tuh menyesal. Kenapa? Karena dia tidak dari awal gitu mengakui bahwasanya dia tuh sudah sayang sama ayahnya. Harusnya dia dari awal tuh minta maaf, mengungkapkan kata I love you gitu kan kepada ayahnya dari awal. Karena dia dari judulnya kita udah tahu lah bahwasanya Dead I'm Sorry ini dimana seorang anak yang dimana dia mungkin keras kepala kepada ayahnya, sehingga dia terlambat mengatakan maaf dan saya cinta I love you pada ayahnya itu. Jadi mungkin bisa kita tangkap bahwasanya perjuangan orang tua kita itu bisa dibilang rumit ya, men, ya. Jadi ya harusnya kita lebih bisa terbuka dengan mereka, bisa lebih menghabiskan waktu bersama mereka gitu. Ya mungkin pelajaran yang ditangkap dari film Dead I'm Sorry ini lebih baiknya kita tonton langsung filmnya daripada kita mendengarkan kisahnya, karena menurut gua kita harus nonton sini. Dan betulnya gue belum nonton film Dead I'm Sorry ini, makanya gue minta bantuan dari Mbah Google supaya gue bisa tangkep film-film dari negara Vietnam. Dan mungkin kalian bisa rekomendasi film dari Vietnam juga, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, men, info penting dari kali ini itu tentang dimana film Dead I'm Sorry ini tuh rilis pada tahun 2021 yang begitu populer di kalangan negara Vietnam. Gue nggak tahu daerah pastinya di mana, tapi mungkin ini adalah film terlaris di negara Vietnam. Mungkin kalian boleh tag teman-teman kalian yang dari negara Vietnam, mungkin bisa bantu kita apakah benar ada film Dead I'm Sorry ini yang diperankan oleh Tran Tran dan Tuan Tran gitu. Oke, segitu aja video dari gua, dan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari video ini, men. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apapun tentang story Inspirative Express kalian yang bisa menjadikan inspirasi untuk kalangan kita lainnya. Gua NJH pamit undurkan diri. Salam.